Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusratin, NIM F 2019-011195 dari kelas C4 Farmasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara pemberian obat secara perkutan. Definisi sediaan obat pemberian secara perkutan. Yang pertama, absorpsi perkutan adalah masuknya molekul obat dari luar kulit ke dalam jaringan di bawah kulit, kemudian masuk ke dalam sirkulasi darah dengan mekanisme difusi pasif. Yang kedua, mengacu pada rotaman penyerapan absorpsi perkutan. Merupakan gabungan fenomena penembusan suatu senyawa dari lingkungan luar ke bagian kulit sebelah dalam, dan fenomena penyerapan dari struktur kulit ke dalam peredaran darah dan getah bening. Yang ketiga, istilah perkutan. Di sini menunjukkan bahwa penembusan terjadi pada lapisan epidermis dan penyerapan dapat terjadi pada lapisan epidermis yang berbeda. Struktur fisiologi kulit terdiri dari yang pertama epidermis, yang kedua dermis dan hipodermis, yang ketiga aneka kulit. Anatomi fisiologi kulit. Yang pertama epidermis. Epidermis merupakan lapisan epitel tebal rata-rata 200 vm dengan sel-sel yang terdiferensiasi bertahap dari bagian yang lebih dalam menuju ke permukaan kulit dengan proses karantinasi. Terdapat dua bagian. Bagian pertama, sel Malpighi, adalah bagian yang hidup menempel pada dermis. Yang kedua, lapisan tanduk atau stratum corneum adalah tersusun atas sekumpulan sel-sel mati yang mengalami karantinasi. Yang kedua, dermis dan hipodermis merupakan jaringan penyangga terserat dengan ketebalan 3-5 mm. Perantara utamanya adalah sebagai pemberi nutrisi pada epidermis. Anyaman pembuluh darahnya dan pembuluh getah bening terletak pada daerah papiler dengan ketebalan 100-200 vm. Hipodermis dan jaringan penyangga kendor merupakan sejumlah kelenjar lemak dan juga mengandung glomerus kelenjar keringat. Yang ketiga, aneka kulit. Aneka kulit terdiri dari sistem polisebasea dan kelenjar sudoripori. Pada umumnya, kelenjar sebasea menempel pada folikel rambut, kecuali pada beberapa daerah yang berbulu jarang dan terletak pada jarak sekitar 500 vm dari permukaan kulit. Keuntungan sediaan obat pemberian secara perkutan. Yang pertama, menghindari metabolisme lintas pertama obat. Yang kedua, mengurangi terjadinya perkultasi kadar obat dalam plasma, sehingga mengurangi efek samping yang mungkin terjadi. Yang ketiga, cocok untuk obat-obat dengan waktu paruh yang pendek dan indeks terapeutik yang terkecil. Yang keempat, mencegah rusaknya obat-obat yang tidak tahan terhadap pH saluran pencernaan dan juga mencegah terjadinya iritasi saluran cerna oleh obat yang bersifat iritatif. Yang kelima, mudah untuk menghentikan pemberian obat jika terjadi kesalahan dalam pemberian obat sehingga dapat mencegah terjadinya toksisitas. Yang keenam, mengurangi frekuensi pemberian dosis obat, meningkatkan ketaatan pasien. Kerugian sediaan obat pemberian secara perkutan. Yang pertama, efek terapi yang timbul lebih lambat dibanding pemberian secara oral. Yang kedua, tidak sesuai untuk obat-obat yang iritatif terhadap kulit. Yang ketiga, hanya obat yang kriteria tertentu yang dapat menembus kulit, sehingga tidak semua obat cocok untuk diberikan secara transdermal. Yang keempat, memerlukan desain formulasi khusus sehingga obat dapat efektif jika diberikan secara transdermal. Biofarmasetika sediaan obat pemberian secara perkutan. Biofarmasetika sediaan perkutan, konsep pemakaian sediaan obat pada kulit telah lama diyakini dan dilakukan pada zaman semester kuno. Papirus yang telah mencantumkan berbagai sediaan obat untuk pemakaian luar, Galen telah menjelaskan tentang pemakaian sediaan pada zaman Romawi, yang saat ini dikenal sebagai fastening cream. Sediaan obat yang digunakan pada kulit atau diselipkan ke dalam rongga tubuh umumnya berada dalam bentuk cairan, semi padat atau padat.
Penyerapan perkutan merupakan gabungan fenomena penebusan suatu senyawa dari lingkungan luar ke bagian kulit sebelah dalam dan fenomena penyerapan dari struktur kulit ke dalam peredaran darah. Istilah perkutan menunjukkan bahwa proses penebusan terjadi pada lapisan epidermis dan penyerapan dapat terjadi pada lapisan epidermis yang berbeda juga. Cara pemberian dan mekanisme absorpsi. Cara pemberian yang pertama, transepidermal, merupakan jalur utama absorpsi perkutan karena luas permukaan kulit 100-1000 kali lebih besar daripada kelenjar dalam kulit. Absorpsinya melalui rute transepidermal sangat ditentukan oleh keadaan setrum corneum yang berfungsi sebagai membran semipermeabel. Ketiga, jumlah zat aktif yang berpenetrasi tergantung pada gradien konsentrasi dan koefisien partisi senyawa aktif dalam minyak air dan minyak. Rute transepidermal ini terjadi melalui dua jalur, yaitu transseluler melalui korneosit yang berisi keratinasi dan interseluler yang ruang antar sel setrum corneum yang kaya akan lipid. Cara pemberian yang kedua yaitu transepedagal. Transepedagal adalah rute penetrasi molekul zat aktif melalui pori-pori pada folikel rambut dan kelenjar minyak. Rute ini penting bagi senyawa-senyawa yang dapat terionisasi dan senyawa-senyawa polar dengan molekul yang tidak dengan penebusan strectum corneum. Mekanisme proses absorpsi. Absorpsi obat melalui kulit atau perkutan atau transdermal terjadi bila obat berpenetrasi masuk ke dalam kulit dan melalui kulit masuk ke dalam tubuh. Yang pertama, di antara sel-sel dari strectum corneum terjadi difusi melalui matriks strectum corneum. Yang kedua, melalui saluran dari folikel rambut. Yang ketiga, melalui kelenjar keringat atau sweat glands. Yang keempat, melalui kelenjar sebaceous atau sebaceous gland. Yang kelima, menembus sel-sel dari setrum corneum. Faktor yang mempengaruhi biofarmasetika sediaan. Yang pertama, faktor fisikokimia. Tetapan difusi suatu membran erat berhubungannya dengan tahanan yang menunjukkan keadaan perpindahan. Bila dihubungkan dengan gerakan Brown, maka tetapan difusi merupakan fungsi dari bobot molekul senyawa dan interaksi kimia dengan konstituen membran. Selain itu juga tergantung pada kekentalan media serta suhu. Yang kedua, konsentrasi zat aktif. Jumlah zat aktif yang diserap setiap satuan luas permukaan dan satuan waktu adalah sebanding dengan konsentrasi senyawa dalam media pembawa. Yang ketiga, koefisien partisi. Koefisien partisi pada umumnya ditentukan dari percobaan dengan menggunakan campuran dua fase, yaitu air dan pelarut organik yang tidak bercampur dengan air. Contohnya minyak tanaman, kloroform, ether. Koefisien partisi antara astrum corneum ditentukan dengan keseimbangan pembagian molekul. Keadaan ini hanya tercapai setelah kontak yang lama antara setrum corneum dengan pembawa. Karakteristik kelarutan obat. Bahan obat untuk dapat diabsorpsi secara perkutan ialah bahan yang larut dalam lemak, dalam air, atau partisi koefisien lemak air. Yang kedua, kecepatan difusi obat untuk melewati kulit. Tergantung pada partisi koefisien lemak atau air, kecepatan difusi paling besar bila ratio distribusi lemak atau lemak pelarut dan air di antara 1 dan 2 dalam bentuk sediaannya. Penetrasi obat melalui kulit dipengaruhi oleh konsentrasi obat dalam sediaannya, di samping difusi koefisien dari molekul obat dan kelarutan obat dalam venikel atau bahan pembawa yang dipergunakan untuk formulasi obat. Contoh obat, contoh obat-obat yang diberikan secara transdermal ialah nitrogliserin untuk profilaksis angina prostatik, steroid seperti obat osteodiol, prodinil untuk hipertensi, analgesika seperti piroxicam, metilsalicilat, niflum acid, siklopun transdermal, dan dapat ditempelkan pada kulit di belakang telinga untuk mencegah mual pada mabuk kendaraan dan lain-lain.
can make it right.